Pada APBN tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan porsi anggaran yang terbesar, sangat besar. Nilainya 149,8 triliun rupiah. Sekali lagi, ini adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu, saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali. Dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2021, Kementerian PUPR melaksanakan tender atau seleksi dini yang telah dimulai sejak bulan Oktober 2020. Penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini dilaksanakan secara virtual, serentak di 34 provinsi dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dari Istana Bogor. Menteri PUPR dalam sambutannya melaporkan bahwa jumlah paket yang dikontrakkan per 15 Januari 2021 adalah sebanyak 1.191 paket senilai 14,6 triliun rupiah. Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mendapat anggaran paling besar di tahun 2021 sebesar 149,8 triliun rupiah. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus jelas output dan outcome-nya, dapat menggerakkan roda perekonomian karena pekerjaan konstruksi memiliki multiplier effect pada sektor lain, di antaranya menggerakkan industri besi, baja, semen, bahkan industri kecil seperti rumah makan dan penginapan. Bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, sektor kontraktor, memberikan multiplier efek yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan, minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya. Senada dengan arahan Presiden tersebut, Menteri PUPR juga berpesan agar insan PUPR bekerja cepat dan menjalankan tata kelola administrasi dengan sebaik-baiknya, menjalankan 4 No, yaitu no bribery, no gift, no kickback, dan no luxury style, serta dijaga kualitas pekerjaannya. Bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan saja memberikan kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi, tapi juga akan menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, sektor kontraktor, memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait dengan konstruksi, menggerakkan industri baja, besi, semen, alat berat, dan juga sektor informal seperti pedagang makanan, minuman, kos-kosan, dan lain sebagainya. Presiden Jokowi mengapresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak bulan Oktober tahun 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini. Beliau mengatakan telah menerima laporan sampai tanggal 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai 2,1 triliun rupiah telah selesai tender dan 982 paket dengan nilai 12,5 triliun rupiah telah selesai tender. Dan Presiden Jokowi mengatakan mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak. Untuk itu, Presiden meminta kepada Menteri PUPR agar dilakukan percepatan, sehingga di kuartal pertama, semua paket sudah ditenderkan dan sudah ditandatangani kontraknya. Karena Presiden menganggap ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Saya mengingatkan pada seluruh jajaran Kementerian PUPR
di tahun 2021 kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka kita bisa memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi. Dan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam. Dan kita berharap di kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi negara kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali. Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR di tahun 2021, kita harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar, kita ini masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda, harus pindah ke channel extraordinary. Dengan bekerja lebih cepat, maka kita bisa memberi daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi, ujar Presiden. Di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami kontraksi yang cukup dalam, sempat turun di minus 5,32% di kuartal kedua 2020 dan membaik menjadi minus 3,49% di kuartal ketiga 2020. Meskipun minus, tapi membaik. Dan kita berharap di kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi negara kita mengalami rebound, mengalami pemulihan kembali. Terakhir, Presiden Jokowi berpesan, walaupun telah bekerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti mengabaikan tata kelola. Mengabaikan governance, prosesnya harus benar, harus transparan sesuai aturan. Dan juga yang paling penting, outcome-nya juga betul-betul dijaga agar memiliki dampak yang signifikan pada pemulihan ekonomi negara kita, tegas Presiden. Sekali lagi kuncinya adalah kecepatan kita dalam bekerja. Sekali lagi, kecepatan kita dalam bekerja. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang, saat masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan. Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan, terutama proyek-proyek yang padat karya, sangat dinantikan dan sangat membantu meringankan beban masyarakat, terutama menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak.